tes sidik jari itu sudah berkembang sebetulnya sebelum masa kertas. Kami mungkin salah satu pionir di Indonesia yang mengembangkan tes psikologi berbasis internet. Lebih dari 50 aspek yang dinilai, kita hanya butuh kira-kira 1-3 menit saja pemrosesan. Hanya sidik jari yang sifat dasar dari datanya itu mood free. Bahwa mood itu tidak berpengaruh terhadap hasil. Tes berbasis formal psychology. Rata-rata sampel kalau diambil ukurannya emosi, mengakunya dia stabil. Mana ada orang yang mengakui dirinya emosional. Reliability test kita mungkin sekarang salah satu yang paling tinggi di dunia, yaitu kita bisa mencapai angka 96%. Kalau tes berbasis observasi, itu data reliability-nya hanya berkutat di antara 66% sampai 70%. Ada jurang yang besar terkait dengan accuracy. Sebetulnya instrumen tes psikologi itu dikatakan bagus kalau memenuhi 4 hal. Halo teman-teman The Chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Diajeng. Nah, kali ini kita mau bahas teknologi. Teknologi Gak sih? Teknologi Ini dan sains. aku baru dengar, canggih banget. Jadi ini tes psikologi atau kepribadian dengan modal apa sidik jari. Oh, menarik ya. Ya, biasanya cuma buat Jadi kita absen bisa doang. tahu karakteristik seseorang tuh lewat sidik jari Nah, gitu ya. itu kita bahas aja langsung sama Sama narasumbernya. ahlinya ya. Oke. Terima kasih Pak Deddy Priadi udah hadir di sini. Tepuk tangan Terima dulu. kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi Pak Mas ya? Apa Mas? Kang Dipanggil. biasanya. Oh, Kang. Oh, Kang ya? Iya dah, Kang Deddy aja. Iya. Ini ya, orang Bandung ya. Orang Bandung. Ya, Kang Deddy ini sebagai inventor Priadi Psychological Fingerprints berarti ya. Oke, ini buat teman-teman yang belum tahu mungkin nanti bisa dijelasin ya, Ya, Priadi jadi, itu apa. Jadi Kang Deddy penemu Priadi, inventor ya, Priadi. Iya. Bukan penemu lagu Gala Bunga Matahari ya. Beda itu, Itu beda beda Priadi. Priadi ya. Beda. Itu salah Sorry Priadi. banget, beda Priadi. Ya pokoknya terima kasih udah menyempatkan ya ke sini. Iya. Dari Sama-sama. Bandung loh. Oh iya, dari Bandung langsung ke Jakarta. Oke. Silakan mau langsung bertanya. Oke, ini mungkin sebelum kita bertanya lebih jauh gitu ya, Kang Deddy, boleh dijelasin, bukan dijelasin sih, lebih enaknya bercerita gitu ya, soal profilnya Kang Deddy dulu sih sebenarnya, sebagai apa tadi, inventor Priadi gitu. Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas undangannya ke Tirto. Jadi kalau sedikit bercerita tentang saya, sebetulnya saya ini lulusan dari ITB, dari fisika ITB. Lalu kemudian tertarik lah dalam tanda kutip di satu waktu dalam kehidupan saya ke dunia psikologi. Dan waktu itu kita sudah mulai belajar tentang hal-hal yang misalkan bagaimana asesmen itu dilakukan berbasis data psikologi formal gitu. Sampai satu ketika kami itu mencoba untuk membuat sebuah instrumen tes berbasis internet. Orang menyebutnya internet based test. Nah, yang menarik adalah kami mungkin salah satu pionir di Indonesia yang mengembangkan tes psikologi berbasis internet waktu itu di tahun 2009 waktu itu. Sampai kita juga mencoba untuk membuat sebuah instrumen tes, beberapa instrumen tes berbasis internet itu. Beberapa yang sudah kita bikin, misalkan Papikostik berbasis kepada teknologi internet yang zaman waktu itu nggak terlalu populer, kita buat juga. Tetapi pada satu titik saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa data yang kita miliki terkait dengan hasil tesnya itu kualitas reliability-nya, tingkat keajegannya itu tidak terlalu seperti yang diharapkan. Misalkan kami sangat susah untuk mendapatkan data reliability sampai di atas katakanlah 90%. Padahal saya secara umum adalah orang yang perfect terkait dengan data. Jadi precise lah, pinginnya presisi. Nah, singkat cerita, beriringan dengan tumbuh kembangnya anak saya dan minat yang sangat tinggi terhadap dunia psikologi, satu hal yang sangat berbeda dengan pendidikan saya sebelumnya. Lalu saya berkenalan dengan sebuah instrumen tes yang waktu itu sedang berkembang, yang dikembangkan oleh Brainy Labs dari Singapura, dan itu berbasis kepada sidik jari. Tapi
terus terang saya bukan orang yang cepat mudah percaya. Lalu saya pelajari juga semua teknik biometrics misalkan. Jadi dalam teknik assessment berbasis biometrics itu ada 3 teknik. Ada yang kita itu mengambil data berdasarkan data sidik jari, lalu kemudian kita memberikan interpretasi psikologinya, atau juga bisa berdasarkan retina atau juga face recognition, aura dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah hanya sidik jari yang sifat dasar dari datanya itu mood free, bahwa tidak berpengaruh terhadap mood itu tidak berpengaruh terhadap hasil. Betul. Sementara kalau kita tes berbasis retina, jadi kalau ini pupilnya gitu-gitu. Iya, betul. Kita emosional dan kita bahagia berbeda hasilnya. Itu mempengaruhi ya? Iya, mood berpengaruh terhadap hasil. Apalagi kalau kita berbicara tentang aura dan juga berbicara tentang face recognition. Jadi kebahagiaan kita, kesenduan kita, atau posisi kita secara emosional berpengaruh terhadap hasil. Sementara sidik jari tidak, karena sidik jari sifatnya itu 2, persistent and unique. Maksudnya dia itu sifatnya persisten, tidak berubah. Iya, betul. Yang kedua, unik. Nah, sebagai informasi dalam proses pembentukan sidik jari itu ada satu hal yang menarik, Kang. Itu bahwa sidik jari kita terbentuk pada proses ketika bayi itu atau janin itu berkembang. Jadi kalau menggunakan metodologi embriologi, jadi dikatakan bahwa sidik jari kita itu mulai terbentuk dalam pola-pola yang mudah terlihat, tapi tidak jelas itu pada usia janin 10 minggu. Kemudian pada janin usia 13 minggu, polanya sudah mulai terbentuk. Ada satu hal yang seperti kita lihat ulir-ulirnya itu kan, ada arc, ada wool, atau ada misalkan ulnar loop dan sebagainya. Nah, yang menarik ini, believe it or not, sebagian besar ilmuwan mengatakan bahwa sidik jari itu terbentuk dan terlihat secara sempurna polanya, nanti mungkin bisa dilihat kan hasil risetnya, itu pada usia janin usia 16 minggu setelah pembuahan atau 4 bulan setelah pembuahan. Udah ini ya, udah jelas. Sudah jelas dan terlihat sempurna seperti ketika bayi itu lahir dengan sidik jari yang sama ketika dia berada di posisi rahim. Nah, sebetulnya yang menarik adalah apa yang terjadi pada usia 4 bulan setelah pembuahan itu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, itu adalah masa di mana ruh Tuhan itu ditiupkan. Gitu. Kalau dalam bahasa embriologi, itu disebut sebagai pregnancy glow. Masa di mana pertama kali secara umum ibu-ibu yang hamil itu merasakan kehadiran dari jabang bayi yang dia kandung. Nah, karena pada masa itu, pada masa 4 bulan itu, secara hormonal, itu perkembangan hormonal dari si jabang bayi itu bergerak demikian tingginya. Nah, ada lagi, kalau berdasarkan keilmuan behavior genetics, 4 bulan itu masa di mana basic drive, dorongan dasar, karakter dari seseorang itu terbentuk. Kalau kita gunakan kaidah spiritual lainnya juga dalam Islam dikatakan bahwa 4 bulan itu masa di mana rezeki bahkan baik dan buruk itu ditentukan. Jadi ada satu hal yang besar yang terjadi pada proses pembentukan manusia yang secara bersamaan terjadi pada satu waktu yang boleh dikatakan berdekatan. Dan sidik jari salah satunya, bahwa sidik jari terbentuk secara sempurna seperti yang kita tahu sekarang polanya pada usia janin 4 bulan setelah pembuahan. Oh, menarik. Berarti mungkin kalau misalkan dari banyak aspek yang paling presisi sidik jari gitu ya untuk menilai karakter seseorang gitu. Iya, kalau berbasis biometrics. Tapi kalau kita bicara kepada instrumen tes ya, instrumen-instrumen tes yang ada, sebetulnya instrumen tes psikologi itu dikatakan bagus kalau memenuhi 4 hal kriteria. Pertama, reliability testnya bagus. Maknanya dia memiliki kualitas hasil tes yang ajak, yang konsisten. Yang kedua, dia valid. Valid itu artinya dia mengukur satu hal yang memang jelas terukurannya dan secara umum precise. Yang ketiga, dia harus standardized, bahwa dia memiliki metodologi yang ajak,
kompleks boleh, tetapi kalau dia dioperasionalkan oleh operator ahli, dia akan menghasilkan hasil yang sama, gitu. Dan yang ketiga, dia harus punya norm, punya data pembanding berupa sampel, rata sampel populasi, sehingga interpretasi terkait dengan datanya akan bermakna dengan demikian dalam. Nah, tes Priadi secara umum memiliki keempat keunggulan itu. Reliability test kita mungkin sekarang salah satu yang paling tinggi di dunia, yaitu kita bisa mencapai angka 96%. Oh, tinggi banget. Artinya kalau kita coba random secara sampling terhadap 100 orang, kemungkinan errornya itu 4 kali. Katakanlah kalau Mbak, mohon maaf, melakukan tes berbasis observasi, datang lalu dilakukan tes diobservasi ke sebuah katakanlah assessment center dimanapun berada, itu data reliability-nya hanya berkutat di antara sekitar 66% sampai 70%. Artinya kalau kita ambil sampel terhadap 100 orang yang dites, kemungkinan errornya 30 kali. 30 orang. Nah, kalau kita melakukan tes berbasis internet based test gitu, misalkan computer based test dan sebagainya, data reliability-nya berkisar di antara sekitar 80 ke 90. Nah, artinya, di aspek ini, Priadi memiliki kualitas yang sangat baik. Jadi kualitas accuracy yang sangat kuat, yang bahkan bagi sebagian orang, terutama beberapa klien dengan permasalahan kepribadian yang dalam, oh ini mind blowing, ini luar biasa gitu. Bahkan mengungkap satu hal yang mungkin si klien tuh nggak tahu sebelumnya, tapi memang itu terjadi dalam keseharian hidup mereka. Nah yang kedua, tes Priadi juga valid. Mbak dan Akang bisa cek hasil tes kami itu memetakan lebih dari 50 karakter bawaan dalam durasi yang mungkin seperti ini, hampir 74 halaman. Iya. Dan memotret banyak hal dalam kehidupan manusia. Misalkan pada aspek kepribadian, pada aspek masalah kepribadian, pada aspek minat dan bakat, pada aspek level intelijensia yang paling kontroversial dari data tes Priadi. Dan banyak aspek lain, termasuk strength and weaknesses analysis, dan yang lebih dari itu, kita memberikan arahan terkait dengan training yang dimungkinkan bisa dilakukan. Nah, yang menarik adalah validity test dari hasil tes Priadi itu kualitasnya bagus, beberapa mendekati 1. Jadi, menurut saya itu satu hal yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita terstandarisasi untuk menghasilkan laporan seperti ini, 74 halaman, dengan banyak aspek yang dinilai, lebih dari 50 aspek yang dinilai, kita hanya butuh kira-kira 1-3 menit saja pemrosesan. Itu juga tergantung kepada kualitas server yang kita miliki. Kan? Kalau dia lebih bagus, memorinya akan lebih cepat. Nah, kenapa? Karena kita membangun sistem dengan kualitas standar yang sangat tinggi sebelumnya. Begin with the end in mind. Saya ingat masa-masa awal ketika saya research, saya punya impian bahwa satu waktu tes ini akan menjadi tes yang mungkin salah satu yang terbesar di dunia, bahwa akan dikenang mungkin kedepannya sebagai salah satu tes yang berpengaruh ke banyak orang dan berpengaruh juga dalam kehidupan organisasi. Nah, mengapa itu terjadi? Karena kita mendesain instrumen tes dengan kualitas yang luar biasa, kualitas yang tinggi, dengan standar yang tinggi yang diperhatikan dan sebagainya. Sehingga mungkin kalau Bapak dan Ibu tahu bahwa Akang tahu mungkin tidak banyak HR company lain yang bisa melakukan apa yang kami lakukan. Misalkan analisis terkait dengan people analytics di Market Talent. Kita bisa melaporkan lebih dari 200 orang dalam sebuah organisasi terkait beberapa aspek itu dalam satu one page conclusion. Misalkan kelompok ini kelompok yang dinilai agak membantah nih, rame tapi rentan konflik. Nah, misalkan kita bisa melihat seperti itu. Nah, yang terakhir menurut saya ini yang penting diketahui bahwa tes Priadi ini tes yang memiliki norm, memiliki standar rata sampel populasi, sehingga kita bisa mengatakan seseorang itu lebih dibandingkan yang lainnya atau kurang dibandingkan lainnya karena ada rata sampel population. Misalkan Mbak Ayu nih. Mbak Ayu itu dikatakan orangnya itu katakanlah patuh. Patuh means bahwa Bapak Ibu itu, Mbak itu adalah orang yang deference, menunjukkan rasa hormat terhadap otoritas, tidak membantah,
tidak menunjukkan secara langsung ketidaksetujuan di hadapan publik. Nah, kenapa saya bisa mengatakan Mbak Ayu itu katakanlah orangnya patuh? Karena saya tahu sampel rata populasi tidak seperti itu. Rata populasi lebih ekspresif mengutarakan ketidaksetujuannya. Rata sampel populasi menunjukkan bahwa dia itu tidak serta-merta menunjukkan ketaatan, gitu, kepatuhan. Penting ya sampel. Ya, jadi atau akan siapa? Mas Tirto aja. Mas Tirto misalkan dikatakan di laporannya itu orangnya itu katakanlah mager, malas gerak. Karena salah satu bagian yang penting dari data tes Priadi adalah mengukur endurance. Seberapa Anda itu dinilai memiliki kualitas fisik yang baik, energik, dan memiliki kapasitas daya tahan tubuh yang kuat. Nah, kalau di tes Priadi dikatakan Mas Tirto itu katakanlah orangnya mager. Kenapa kita bisa mengatakan mager? Karena rata sampel populasi lebih energik dibandingkan Mas. Jadi dengan kita memiliki sampel population dari data itu, kita bisa memiliki interpretasi yang lebih kuat. Nah itu mungkin di situ. Ya. Tapi menariknya kan sebelumnya kan sekolahnya dulu ITB Teknik Industri. Fisika industri kan ya, industri. Fisika murni. Yeah. Kemudian S2-nya kan di Arizona gitu. Itu sebenarnya kenapa sih akhirnya lompat ke psychology gitu? Iya, sempat juga kan. Tertarik tiba-tiba gitu. Itu kenapa tiba-tiba celing gitu pengen belajar psikologi itu dari apa? Iya. Kalau terus terang, mungkin salah satu momentum terbesar saya ketika belajar psikologi itu adalah kehadiran anak saya, Elhur. Jadi ketika putra saya lahir, fokus perhatian saya lebih kepada perilaku. Bagaimana dia merangkak, bagaimana dia mungkin menangis ketika memerlukan. Jadi karena fokus perhatiannya sudah berubah dari yang sebelumnya lebih ke engineering, lalu kemudian sekarang lebih ke perilaku, ada ketertarikan ke dunia psikologi. Nah awalnya tadi kan saya katakan bahwa tidak langsung ke sidik jari, mencoba dulu bikin internet based test gitu kan. Nah ternyata secara kualitas data menurut saya perlu ditingkatkan. Nah kemudian saya mengambil sidik jari. Nah, ada cerita yang menarik sebetulnya. Ketika ketika sistem itu sebetulnya mau jadi, ada pertanyaan besar dari saya. Jadi mungkin ini ada cerita. Jadi dulu setelah instrumen itu mau jadi, saya itu apply sebetulnya ke Fakultas Psikologi di salah satu universitas besar di Indonesia. Tapi saya dikatakan Bapak nggak bisa ngelamar ke sini karena Bapak bukan dari S1-nya dari psikologi. Tidak linear berarti. Nggak linear, betul. Nah, jadi karena saya alhamdulillah dalam posisi terus mencari juga dan ada kesempatan ke Amerika, saya ambil studi di Amerika setelah itu. Tapi sekali lagi yang membedakan sebetulnya menjadi starting point mengapa riset itu dilakukan adalah sebetulnya adanya kebutuhan besar dari masyarakat bagaimana supaya kalau dia di-assess tuh dia memiliki tingkat accuracy yang baik. Jadi salah satu momentumnya nih ya, satu waktu putra saya yang memang sejak kecil kira-kira 2,5 tahun udah masuk sekolah itu di-assess oleh gurunya di TK. Nah, di-assess kata hasil tesnya itu pakai teori multiple intelligences dari Howard Gardner. Waktu itu kata saya, ini sebagian anak saya, sebagian lagi bukan. Gitu. Jadi ada jurang yang besar antara terkait dengan accuracy. Padahal saya orang yang sangat menuntut accuracy di aspek itu. Nah, dari setelah itu kemudian ada keberanian untuk memulai riset di bidang psikologi. Tapi sebenarnya kalau yang dari Arizona itu apa yang dibawa hingga akhirnya mendirikan Priadi sih sebenarnya, Kang? Jadi sebetulnya yang menarik itu adalah Bapak dan Ibu boleh cek di banyak tempat sebetulnya sudah ada tes-tes berbasis sidik jari. Tetapi metodologinya frekuensi. Frekuensi itu bahwa sebanyak apa pattern yang muncul di jari seseorang itu yang menjadi informasi. Nah, yang perbedaan saya dengan hampir semua provider tes sidik jari yang ada di dunia adalah bahwa saya menggunakan metodologi yang saya sebut sebagai metodologi berbasis pembobotan. Bahwa tidak semua informasi yang ada
itu memiliki bobot yang sama sehingga muncul dengan kualitas yang sama di interpretasi. Nah, saya menggunakan pembobotan itu, saya ingat sekali dulu profesor saya Sitala Misra di Arizona, ketika saya lihatkan metodologi saya, kata dia, oh Daddy, you will find a way kalau gitu. Kalau kamu bisa melakukan seperti ini, kamu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Dan ternyata alhamdulillah, mungkin kami mendapatkan data reliability yang sangat baik karena satu hal sebetulnya. Ini yang paling menarik. Jadi sebetulnya bangunan dari apa yang saya kembangkan itu di pikiran, saya menyebutnya lab saya, pikiran saya sebagai laboratorium perilaku. Nah, itu selama hampir 1,5 tahun saya bangun, itu sudah selesai. Jadi codingnya itu udah selesai lah. Sudah hampir selesai ya, hampir selesai. Sampai satu malam saya bermimpi. Jadi mimpi itu udah mengubah banyak hal dalam aspek reliability. Jadi kalau saya mimpi itu, teori secara umum, exactly-nya seperti ini. Bahwa saya harus menempatkan emosi pada ruang sebelah kiri bawah dari otak seseorang. Disebut di organized brain. Bukan pada aspek yang umum seperti diketahui orang bahwa emosi berada pada ranah social brain. Gitu. Nah, karena saya mengubah itu, implikasinya besar sekali pada semua aspek perilaku yang kita lakukan. Makanya mungkin kalau Bapak dan Ibu tahu, tidak banyak instrumen yang berani memberikan judgment terkait dengan seberapa level emosi seseorang. Bapak dan Ibu kalau coba tes ya, tes berbasis katakanlah kuesioner atau berbasis internet based dan sebagainya, coba tes terkait dengan emosi. Dan kebanyakan menurut pandangan pengalaman saya, kemungkinan Bapak dan Ibu tidak tepat melakukannya. Mengapa? Karena mana ada orang yang mengakui dirinya emosional. Iya benar. Iya jadi bias. Iya kan? Iya. Nah, tapi di data tes Priadi itu bisa dipetakan dengan sangat kuat. Kenapa? Karena bangunan emosi itu bangunan yang paling primary dari karakter seseorang. Disebutnya primary karakter. Kalau sebuah instrumen itu gagal memetakan seberapa emosional seseorang, hampir semua bangunan kepribadian lain itu gagal. Nah, Priadi berani melihat itu karena berdasarkan sebuah pengalaman dan data yang banyak, gitu. Gitu. Nah, tapi tadi mungkin buat orang yang awam ya, karena tadi dari kan ini sidik jari nggak berubah ya dari lahir. Betul. Bisa ada nggak sih tanggapan dari orang-orang gitu? Ini tuh dianggap pseudoscience gitu, apalagi katanya ada karena sifat juga terpengaruhi lingkungan kan gitu. Iya betul. Nah ini menarik sebetulnya, ada perkembangan perubahan dari ilmu pengetahuan. Kalau Bapak dan Ibu tahu, debat nature versus nurture, jadi apakah lingkungan atau genetik yang berpengaruh dalam pembentukan karakter, itu sebelum era genom hampir selalu dimenangkan oleh nurture, bahwa lingkungan berperan besar. Dunia psikologi kita, misalkan Bapak dan Ibu belajar EdPsych, Educational Psychology, maka bab pertama tentang behaviorist. Behaviorist menganggap atau berkeyakinan, berasumsi bahwa everything can be conditioned. Segala sesuatu bisa dikondisikan loh. Bahwa lingkungan berperan besar membentuk siapa kita. Tetapi setelah era genom, jadi pengetahuan terkait dengan genom yang berkembang, debat-debat itu kemudian lebih dimenangkan oleh mazhab genetics. Jadi dalam mazhab genetics itu berkumpul, ada satu keilmuan namanya behavior genetics. Nah, salah satu argumen besar yang berkembang di kalangan behavior genetics yang kemudian saya pakai, bahwa argumen itu berbunyi seperti ini, bahwa the effect of being raised in the same family is smaller than the effect of genes. Pengaruh bahwa kita dibesarkan dari satu keluarga yang sama, yang orang tua kita tuh nggak pernah berniat membedakan kita satu sama lain, itu tidak lebih besar dibandingkan aspek genetics. Abang Mas Tirto ini dari berapa bersaudara? 4. Alhamdulillah. Coba tolong sebutkan, siapa di antara keempat itu yang paling sabar? Saya lah. Bener gak tuh ya? Kira-kira. Itu ini ya, bias kali ya. Gak tahu itu menurut dirimu sendiri kayaknya. Coba, dari keempat itu siapa yang paling pintar? Paling pintar yang pertama. Yang pertama. Kalau yang dinilai paling membantah? Pertama. Enggak, yang kedua. Yang kedua, oke. Kalian dinilai paling kuat secara fisik siapa?
yang kedua mungkin ya. Yang kedua. Nah, Mas Tirta punya 4 saudara, siblings, saudara kandung. Tapi dari orang tua yang sama kan? Alhamdulillah. Tapi ternyata anaknya beda-beda. Iya. Karena tadi pengaruh bahwa orang tua berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, itu termoderasi kalau istilah sainsnya oleh kehadiran aspek genetik yang kita bawa. Itu berpengaruh. Nah, makanya mungkin ada pertanyaan berikutnya. Ini kan tes sidik jari. Hasilnya itu berubah-ubah tidak? Nah, atau kalau ini hasilnya tidak berubah, mengikuti metode sidik jari yang memang sifatnya itu adalah persistent dan unik, ada nggak argumentasi yang mendukung bahwa ya sekolah itu masih berpengaruh, pendidikan itu masih berpengaruh membentuk karakter, tapi pengaruhnya itu memang tidak terlalu besar atau terbatasi oleh faktor lingkungan ada. Jadi kalau Mbak lakukan tes Priadi pada usia 3 bulan, hasilnya akan sama seperti yang Mbak barusan lakukan. Oh gitu. Kecenderungannya. Mengapa? Karena sifat sidik jari itu sifatnya unique and persistent. Tetapi ada teori yang mendukung argumentasi bahwa genetics itu perannya lebih besar dibandingkan aspek lingkungan. Ada. Jadi kalau Robert Lomin, salah satu teorinya mengatakan bahwa semakin dewasa seseorang, pengaruh genetik terhadap kecerdasan dan kepribadian itu semakin tinggi, menguat. Betul. Sebaliknya, semakin dewasa seseorang, pengaruh lingkungan terhadap kecerdasan dan kepribadian itu semakin menurun. Jadi seperti counterintuitif, berbalikan dengan argumentasi publik yang mengatakan bahwa lingkungan itu perannya lebih besar. Bahkan kalau kita bicara lagi ke aspek kedalaman sainsnya, dikatakan bahwa hampir 80% permasalahan kepribadian itu berakar pada aspek genetik. Misalkan autism, ADHD, tantrum, skizofrenia. Ini riset terbaru misalkan yang Mbak bisa searching di Google. Kalau Mbak bisa menunjukkan, misalkan di jari thumb Anda itu lebih banyak wool pattern, jadi pattern wool yang lingkar-lingkar di jari thumb itu, diprediksi bahwa dalam tahapan kehidupan Mbak ada potensi mengalami potensi skizofrenia lebih besar dibandingkan kalau Anda tidak memiliki itu. Sama seperti misalkan kalau kita dari keluarga penderita diabetes, gitu. Dari keluarga penderita diabetes, terutama diabetes tipe 2 misalkan, ada potensi orang itu mengalami, misalkan anaknya itu. Kalau seandainya anaknya itu kemudian yang penderita diabetes itu memiliki wool pattern lebih banyak, itu potensi bahwa dia nanti kemudian degenerative disease itu mengalir ke dia, menurun ke dia, itu 2 kali lebih banyak dibandingkan kalau kita tidak memiliki wool pattern. Jadi genes matter. Dalam banyak hal, pengaruh genetik itu besar mempengaruhi kita. Termasuk misalkan karakter kepemimpinan itu dipengaruhi aspek genetik. Menarik. Bahwa Anda itu nggak enakan ketika mengontrol atau Anda itu lebih tegas inisiatif memecahkan masalah, itu aspek genetiknya lebih kuat dibandingkan aspek lingkungan yang menyertai. Pejabat-pejabat berarti mungkin ya. Bisa ya. Atau mungkin pernah. Nah kalau ini ada apa namanya? Sertifikasi apa lisensi ya apa? Jadi kalau lisensi belum ada, saya belum mengeluarkan lisensi. Kalau bertanya apakah Priadi berasal dari lisensi dari atas, kayaknya tidak. Karena saya sendiri ngebangun dari research dan pikirannya saya bangun sendiri. Tapi pernah nggak sih membandingkan dengan tes psikologi yang umumnya gitu? Pernah. Jadi salah satu subjek itu dibandingkan dan itu gimana? Jadi tadi di beberapa aspek perbandingan itu kita lakukan ya, membandingkan hasil tes Priadi dengan internet based test atau kuesioner dan sebagainya. Tapi menjadi catatan adalah konsistensi pada ukuran pembandingnya, yaitu tes berbasis formal psikologi. Jadi kalau kita bicara misalkan di aspek emosi, rata-rata sampel kalau diambil ukurannya emosi, mengakunya dia dia stabil. Bisa bohong ya. Tapi ketika di tes Priadi, hasilnya cenderung emosional. Dan kalau dikonfirmasi yang benar mana yang tes Priadi. Berarti memang pernah ya, ada betul. ininya. Iya gitu.
Ya, menarik sih, tapi sebenarnya tadi aku agak sempat berpikir yang soal genetics yang skizofrenia autism itu. Tapi kalau misalkan orang tuanya tidak pernah skizo, terus mungkin tidak ada riwayat keluarga yang skizo, tapi ternyata anaknya skizo, itu berarti perannya sangat besar ya. Maksudnya melihat sidik jari. Jadi kalau kita lihat ini kan lagi ngetren ya masalah well-being di BUMN, di pemerintahan, di organisasi, bahwa kita membicarakan bahwa hidup itu harus ada balance of life gitu, ada keseimbangan. Nah ini menarik bahwa orang itu stres sebetulnya bukan semata-mata stresornya itu datang dari lingkungan, tapi lebih karena dirinya sendiri dan juga ada problem. Jadi ini research kita mengatakan bahwa kami itu sangat sulit melihat atau mendapati data kalau orang itu mengalami problem dengan autism kecuali dua hal. Dia itu tingkat kecerdasannya superior atau very superior, dan secara sosial memang sangat menarik diri. Nah, yang menjadi pembelajaran data yang menarik misalkan dari tes Priadi itu ada simpulan data yang sangat bagus bahwa ada perbedaan Gen Z dengan generasi-generasi saya, milenial, itu dengan generasi baby boomer misalkan. Perbedaannya apa? Bahwa generasi sekarang itu lebih cerdas secara intelektual. Lebih kompeten, lebih kritis, betul, lebih kompeten, lebih kritis. Tapi dibandingkan generasi terdahulu, generasi saya dan generasi di atas saya. Tetapi catatannya adalah bahwa generasi sekarang mewarisi masalah kepribadian lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Maka kompleksitasnya lebih dalam. Dan itu kenapa ya? Kenapa dia mewarisi masalah kepribadian itu? Saya sendiri masih ada pertanyaan besar, mengapa? Kenapa? Tetapi yang menarik adalah memang kenyataannya kalau kita ambil Gen Z itu lebih cerdas dibandingkan generasi sebelumnya. Misalkan orang-orang yang pernah saya ambil, orang-orang yang dulunya kuliah katakanlah di ITB atau di UI yang pernah saya ambil sidik jarinya, yang dulu generasi tahun 60-an, itu kalau diambil berdasarkan GCA Priadi nggak setinggi seperti anak-anak sekarang. Tapi orang-orang dulu tidak mewarisi masalah kepribadian sekompleks anak-anak sekarang. Dan itu masih jadi pertanyaan ya, kenapa? Kenapa bisa? Mungkin ya itu memang tadi. Karena pada dasarnya ketika orang semakin cerdas, ada kedekatan dengan kegilaan. Iya sih. Semakin banyak tahu, karena banyak yang dipertanyakan juga sih. Iya, mayoritas anak sekarang kadang-kadang overthinkingnya berlebih. Kepikiran, anxiety. Jadi mengalami problem terkait dengan diri, merasa insecure. Berarti masalah kepribadiannya seperti itu ya, overthinking, anxiety, insecure, anxiety dan sebagainya. Banyak hal gitu. Nah dari tadi kita bahasnya teori ya, agak panjang banget ya. Sebenarnya kayak apa sih tesnya? Tesnya kayak apa sih? Gimana sih tesnya? Jadi sebetulnya kalau tes itu yang kita kembangkan, kita bisa dulu lakukan tes dua. Modelnya pengambilan sidik jari langsung, jadi ada scanner sidik jari yang tinggal dipindai 10 sidik jarinya, atau bisa juga berbasis internet. Jadi bisa pakai smartphone Bapak dan Ibu, gitu, difoto nanti kita mengembangkan teknologi computer vision kebetulan. Jadi tinggal difoto nanti dikirimkan ke server kita dan hasilnya kemudian jadi. Gitu. Berarti ponselnya harus ada yang ini juga ya? Ponselnya nggak perlu, difoto aja. Difoto bisa dibaca. Iya. Tapi melalui aplikasi yang kita kembangkan. Dan itu dari proses hingga hasil berarti apakah justru nunggu hasilnya lama? Sebetulnya kalau diproses langsung cepat ya. Tadi saya bilang bahwa pemrosesan datanya sekitar 1 sampai 3 menit saja untuk menghasilkan data seperti ini. Langsung segini ya? Iya, 74 halaman. Cepet banget ternyata. Daripada lama-lama ya, apalagi kalau yang seperti basis yang lama gitu, yang mungkin kuesioner juga mungkin ada yang kayak udah kelamaan, udahlah nggak salah aja. Betul. Itu bisa mempengaruhi. Nah itu sebetulnya perkembangan data science. Jadi banyak hal yang dalam prediksi kita itu awalnya itu sulit, kemudian dengan kehadiran Priadi itu menjadi sangat lebih mudah. Misalkan kalau Bapak dan Ibu di-assess untuk sebuah keperluan, katakan pergi ke sebuah assessment center, biasanya butuhkan waktu 2 hari tuh. Dan kita diharuskan fit, di-assess dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara data reliability-nya tidak setinggi yang
Priadi miliki. Tapi yang menarik adalah di tes Priadi hanya dengan mengambil 10 sampel sidik jari kita bisa mendapatkan hasil yang bukan saja lebih akurat tapi lebih komprehensif menilai siapa kita. Jadi dari karakter leadershipnya seperti apa, pengambilan keputusannya seperti apa, fokus kerjanya bagaimana, stabilitas emosinya seperti apa, respon konfliknya seperti apa, sampai kepada aspek yang di tim kerjanya seperti apa bisa dilihat dari datanya. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Karena tadi pembelajaran data yang panjang yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi memang terlihat simpel ya. Tapi kalau mesinnya berarti memang hanya untuk membaca sidik jari aja. Betul. Tapi kalau tadi, mesin kan kelihatannya di pasaran juga ada. Itu. Tapi yang uniknya di aspek metodologi dan sistem yang kita bangun di belakang. Mesinnya sama kayak kita absen itulah. Berarti yang intinya memang dari apa coding Iya, itu betul, mungkin. betul. Dan pengumpulan data juga berarti. Betul. Apakah kalau semakin banyak data akan bisa meningkatkan akurasi apa? Kalau logikanya seperti itu. Jadi n numbers itu berpengaruh terkait dengan accuracy. Betul. Tapi kalau metodologinya dari di Priadi sendiri gimana sih untuk menginterpretasi sidik jari? Jadi kalau metodologi Priadi kan tadi yang saya bilang kita menggunakan melihat sidik jari itu tidak sebagai sebuah frekuensi yang berdiri bebas satu sama lain, tapi sebuah kesatuan. Jadi ada metodologi saya sebut sebagai pembobotan yang berbeda dibandingkan metodologi lain. Dan tadi dengan hasil pembobotan yang berbeda itu kita punya interpretasi yang lebih dalam. Misalkan di sebuah organisasi misalkan kita bisa melihat dengan sangat mudah kira-kira di antara sekian banyak orang itu yang kemungkinan bermasalah siapa. Atau dari sebuah organisasi kita bisa melihat kira-kira dari sekian orang ini yang diprediksi kayaknya secara leadership lebih kuat dibandingkan yang lain ada. Dan metodologi itu bisa digunakan menggunakan konsep big data analytics kita membandingkan satu dengan lainnya. Gitu. Berarti bisa ya kerjasama nanti kita sama. Siap. Biar ketahuan nih mandeknya di mana. Nah kalau tadi hasilnya kan cepet banget ya. Betul. Kita nanti menyampaikannya gimana sih? Ada berapa banyak juga gitu kepribadiannya gitu terlihatnya. Jadi kalau proses penyampaian hasilnya nanti bisa menggunakan ada bantuan konselor kami juga. Tapi tidak semua orang dengan memiliki privilege untuk dapat itu, tergantung paket yang diambil sebenarnya. Mohon maaf itu Bang. Kalau konsul kan beda lagi ya. Betul, sedikit berbeda. Apakah ini bukan hasil? Ini hasil sampel seseorang. Jadi hampir 74 halaman itu. Wah, itu nanti bisa ditampilkan detailnya. Detail banget berarti ya. Nah, tapi kalau misalkan di Priadi sendiri udah diterapkan juga nggak sih di Priadi untuk misalkan untuk rekrutmen karyawan itu segimana? Beberapa perusahaan sudah menggunakan kami untuk proses rekrutmen, dan yang berbeda dari yang kami lakukan biasanya perusahaan itu percaya sama kita itu. Jadi proses wawancara itu dilakukan setelah rekomendasi Priadi. Jadi rekomendasi Priadi adalah tahapan awal untuk orang itu bisa diwawancara. Karena kalau tidak lolos di Priadi, biasanya tidak juga lolos untuk wawancara. Oh, berarti lihat karakteristiknya dulu baru wawancara. Betul, ya? karena sebetulnya bagi perusahaan yang paling penting itu sebetulnya yang pertama ada kecenderungan perusahaan itu tidak ingin memiliki staf yang dinilai katakanlah tidak bisa mengikuti aturan. Kalau di data tes Priadi bisa ditunjukkan nanti di layar, kalau dia itu cenderung memiliki to finish attacks yang rendah, warna kuning atau warna merah. Jadi metode Priadi itu ada yang beda dibandingkan yang lain. Jadi seseorang itu nanti ditunjukkan karakternya berdasarkan warna-warna. Kalau hijau itu berarti rata-rata dibandingkan rata sampel populasi. Kalau kuning berarti kurang, merah berarti kurang sekali. Nah kalau biru berarti bagus, purple berarti sangat kuat. Nah dengan metode seperti itu sebetulnya orang itu atau klien itu bisa membaca hasil datanya dengan lebih clear. Selain juga bahwa tes ini selalu disertai saran pengembangannya seperti apa, suggestionnya seperti apa, dan kita sudah diterjemahkan ke dalam 7 bahasa dunia. Gitu. Berarti tadi kan di dunia di negara lain juga sempat dibilang agak berbeda ya.
Berarti bisa melebarkan sayap ke luar negeri dong. Mudah-mudahan, minta doanya. Dan kalau untuk selain perusahaan gitu ada lagi nggak sih mungkin di sekolah atau di universitas itu ada yang udah pernah pakai Priadi juga? Banyak perusahaan dan universitas serta sekolah yang sudah menggunakan tes Priadi, tapi keperluannya beda-beda ya. Kalau di perusahaan biasanya dipakai untuk proses disebut talent mapping, memetakan peta seluruh karyawan seperti apa, sehingga dari situ organisasi bisa memiliki strategic alignment untuk bisa kedepannya seperti apa secara strategik memberdayakan SDM yang dimiliki. Nah, termasuk juga untuk rekrutmen itu juga banyak dilakukan. Nah, kalau untuk sekolah biasanya digunakan untuk bisa melihat minat bakat dan level intelijensi ya. Yang dari situ kita mengarahkan kepada penjurusan studinya seperti apa. Gitu. Nah, sebetulnya ada satu hal yang paling penting dilakukan oleh tes Priadi, yaitu untuk ruang anak usia katakanlah 3 bulan sampai usia 5 tahun. Yang di situ proses assessment itu nggak ada kan. Nah, itu bisa dilakukan. Karena semakin dini kita melihat karakter dari anak-anak kita, semakin dini kita bisa mengantisipasi jika ada dia punya masalah atau mengembangkan apa yang seharusnya dikembangkan. Bisa dari ini baik berarti umur 3 bulan. Tapi sebenarnya bisa ini nggak sih? Jadi ketergantungan atau pegangan gitu sebenarnya. Baik nggak sih sebenarnya? Karena udah mengetahui gitu. Sebetulnya ketika kita mengetahui siapa kita, kita menjadi terbuka pada perubahan yang mungkin ada. Kata Jalaluddin Rumi bahwa setiap orang itu sesungguhnya dia masih buta huruf sampai dia mengenal dirinya. Jadi still consider illiterate sampai dia itu mengetahui siapa dirinya. Jadi pemahaman tentang diri kita itu adalah jalan untuk bisa kita itu berbenah menjadi lebih baik. Kalau dalam bahasan agama ada istilah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa dia yang mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal Tuhannya. Maknanya dia menjadi lebih aware tentang mungkin isu terkait pengambilan keputusannya, isu terkait dengan stabilitas emosinya, atau isu terkait dengan kecenderungan dia mudah tertekan dalam tekanan dan sebagainya. Itu ada awareness. Jadi menarik. Ini ya memang malah harusnya jadi lebih bisa memperbaiki diri ya. Malah jangan dijadiin tameng. Sorry ya aku orangnya. Oh iya benar. Karena kan itu sifatnya nggak berubah. Iya harusnya memang merubah itu berarti balik lagi ke diri sendiri juga ya kalau untuk merubah. Tapi yang menarik tadi kan sempat dibahas pernah dipakai sama pejabat-pejabat, politisi juga itu sebenarnya. Seberapa besar sih pengaruhnya untuk kan mereka kalau dilihat kan akan menjadi leader gitu ya, pemimpin gitu kan kalau politisi gitu pejabat itu sampai sekarang udah seberapa banyak sih yang pakai Priadi gitu? Sebetulnya terus terang kalau bicara pejabat publik belum banyak yang melakukan tes, tapi ada 2 gubernur terpilih yang sudah melakukan tes. Siapa itu? Nah, jangan dong. Oh iya. Jangan. Nanti kita yang kena. Oke, skip. Tetapi kecenderungannya perilaku publiknya seperti apa yang tertera di datanya. Misalkan karismatik, karena di datanya karismatik. Atau yang bersangkutan itu cenderung dekat dengan rakyatnya dan sebagainya. Karena saya meyakini karakter seseorang itu terbawa pada aspek profesionalitasnya. Jadi ada yang selalu saya katakan bahwa seorang introvert tidak akan pernah menjadi ekstrovert karena sebuah training. Tapi seorang introvert bisa menjadi lebih terbuka karena sebuah training. Jadi dia politisi juga seperti itu. Politisi yang introvert sesungguhnya akan cenderung dekat dengan rakyatnya ketika kepentingannya ada. Nah, politisi yang ekstrovert sesungguhnya dia memang sedekat-dekatnya dengan rakyatnya, tapi punya problem. Problem utamanya biasanya orang yang ekstrovert cenderung kurang hati-hati dalam pengambilan keputusan atau mudah dilobi karena sebuah kepentingan kedekatan dengan kawan-kawannya. Ini menarik sebetulnya. Kalau kita bicara tentang psychology of corruption, jadi psikologi orang-orang yang katakanlah yang koruptif itu beda dengan rata-rata umum. Kami pernah melakukan riset misalkan di
2 titik ekstrim di negeri ini. Jadi kita research narapidana di sebuah tempat narapidana, tapi itu narapidana umum. Jadi banyak yang kasus pembunuhan, pembacokan, dan sebagainya gitu. Dia masuk karena sebuah problem yang jelas di masyarakat terkait dengan kejahatan dan sebagainya. Tapi kami juga pernah melakukan research, masuk ke sebuah lembaga pemasyarakatan khusus tipikor, para koruptor. Gitu. Saya juga kaget pas masuk, loh kok ini yang saya lihat di TV? Ternyata. Nah, ada perbedaan mendasar dari karakter kelompok ini, kelompok A yang narapidana umum dengan yang narapidana kelompok B yang tipikor itu. Jadi kalau rata-rata orang-orang yang masuk penjara di narapidana umum itu kecenderungannya memang lebih sosial. Jadi prediksi saya, mereka itu melakukan kecenderungannya, kejahatannya karena solidaritas yang ada dalam dirinya. Kan ada istilah, kalau ekstrovert itu, jika kawannya merah, dia menjadi merah. Jika kawannya biru, dia menjadi biru. Jadi warna kawannya mewarnai kehidupan dirinya. Tetapi ketika kita ambil data di itu yang mungkin Mas Tirto tahu lah nanti kalau masuk datang, ini sih ini loh. Yang kadang-kadang berkelas itu tempat peristirahatannya. Yang menarik adalah bahwa mayoritas mereka itu adalah orang-orang yang sangat intelektual, cerdas secara intelektual, very organized, dan memang tidak terlihat satu hal yang berbeda dibandingkan bahwa yang terlihat bahwa mereka lebih pintar, lebih organized, lebih persisten dalam melakukan satu hal. Bahkan emosi pun boleh jadi lebih stabil. Tapi mengapa mereka bisa masuk ke situ? Saya meyakini itu karena problem, kalau kita buka riset-riset tentang kepribadian dan korupsi, mayoritas koruptor itu ternyata lebih organized karakter kepribadiannya. Berarti mereka mungkin melakukan kejahatan itu lebih rapi dibandingkan. Iya, betul. Iya. Kayaknya sih memang lebih terstruktur, lebih terencana. Iya, benar-benar direncanakan. Rencananya bisa 10 tahun, 20 tahun. Nah, kalau sekarang bahas teknologi deh. Di era teknologi sekarang ada namanya AI ya. Itu bagaimana mungkin apa ya, beradaptasi mungkin atau justru sebenarnya bisa berkompetisi, bisa tetap gimana sih beradaptasi dan tetap relevan atau malah berkolaborasi mungkin? Ya, sesungguhnya kalau Priyadi insya Allah relevan dengan perkembangan AI. Tapi kami sendiri belum melakukan mengarah ke sana. Arah yang kita ingin kembangkan di AI-nya itu nanti pada aspek konsultasi sebetulnya. Ada ide-ide terkait dengan robot psikologis misalkan. Bagaimana orang itu nantinya itu ke depannya, kalau melihat hasil data tes Priyadi, dia tinggal masukkan salah satu poin, misalkan 3 poin inti, nanti dia tiba-tiba langsung muncul wajah saya misalkan, menerangkan secara umum. Tapi memang karena itu tailor-made-nya luar biasa, kami belum melakukannya. Tapi pemikiran mengarah ke sana iya. Tapi sebetulnya kalau kita mau jujur, yang akan sangat terpengaruh oleh AI itu justru di HR, di human resource. Bagaimana mereka melakukan proses assessment. Karena bagaimanapun adaptasi perkembangan teknologi itu akan membuat ada beberapa aspek yang biasanya manual menjadi agak sedikit ketinggalan. Saya sendiri insya Allah siap untuk berdampingan dengan assessment center untuk sama-sama menghasilkan sebuah hasil assessment yang baik ke depannya. Tapi memang tadi sekali lagi, kadang perubahan itu datang lebih cepat dari pemikiran kita. Jadi satu hal yang sudah dirancang katakanlah sebelumnya, katakanlah 2-3 tahun sebelumnya diinvestasikan, tapi ternyata zaman sudah berubah. Dan secara umum kami dalam posisi memang mengarah kepada proses-proses yang tadi lebih kepada technological base gitu. Nah,
soal tadi bahas yang AI juga. Berarti target kedepannya selain mengembangkan teknologi tadi, ada yang lain nggak mungkin? Iya, target kedepannya mengembangkan robot psikologis. Bagaimana orang ketika tes Priyadi ini hasilnya sudah keluar, lalu kemudian dia tinggal klik tombol tertentu, katakanlah, lalu berhadapan dengan saya melakukan konsultasi. Tapi itu prosesnya tailor-made-nya luar biasa. Mungkin dijelaskan juga dari hasil yang udah didapat itu. Betul, jadi itu karena saya orang yang presisi dalam banyak hal, sehingga saya berpendapat wah ini saya harus bikin seberapa frame ya untuk bisa. Nah ini memang perlu waktu dan perlu ketekunan. Tapi insya Allah sesungguhnya apa yang kita kembangkan ini genuine dan ngikuti standar zaman. Misalkan banyak orang bertanya sebetulnya apa yang dilakukan oleh saya dengan tes Priyadi. Yang saya lakukan itu sederhana sebetulnya. Jadi tes sidik jari itu sudah berkembang sebetulnya sebelum era masa paper, sebelum masa kertas. Jadi dulu orang itu kalau mau dilihat, terutama di China, mau dilihat karakternya tinggal dilihat itu berdasarkan data sidik jari. Itu era sebelum era kertas. Tapi kayak ramalan gitu jadinya mirip. Iya, bisa jadi itu jadi forecasting, jadi ramalan tertentu yang mempengaruhi, yang bisa melihat karakter seseorang. Tapi apa yang saya lakukan sebetulnya dengan pengetahuan masa lampau, dengan kebijaksanaan yang masa lampau itu, saya melakukan sebuah adaptasi ke dunia modern. Saya tarik itu ke teori-teori modern. Misalkan di data tes Priyadi itu lebih dari 13 teori yang ada. Misalkan dari Papey Costic, brain dominance, vocational interest, team role, sampai banyak teori yang kita apresiasi. Misalkan terakhir kita bahkan melakukan proses relevansi terkait dengan big factor personality. Kita ada aspek di situ juga. Jadi saya meyakini yang sebetulnya prosesnya sederhana. Adaptasi dunia masa lampau, pengetahuan masa lampau, yang dengan bridging metodologi yang saya lakukan ke pengetahuan modern psychology. Tentu saja dengan statistical evidence yang kuat. Karena itu penting. Karena kalau saya tidak bisa menunjukkan statistical evidence yang kuat, maka saya jatuhnya pseudoscience. Jadi ada pembeda sebetulnya Kang, Mas, antara sains dan pseudoscience. Kami banyak banyak akademisi atau psikologis atau banyak ahli yang mengatakan Priyadi itu pseudoscience. Sebetulnya mereka tahu nggak pseudoscience itu apa sih? Pseudoscience itu adalah kalau kita menggunakan model dari Faglucci, seorang American philosopher, dikatakan sesuatu itu pseudoscience kalau secara teoretik sebuah instrumen itu atau sebuah ilmu itu kurang kuat basic dukungannya dan secara evidence itu juga lemah. Itu disebut pseudoscience. Nah, ada ilmu itu kan dibagi jadi beberapa bagian. Ada disebut hard science, misalkan kita kenal matematika, fisika, beberapa aspek kimia, itu disebut hard science. Kenapa? Karena secara teorik itu kuat banget dan evidence-nya kuat. Beberapa ilmu itu dikatakan quasi science, theoretically bagus, tapi evidence-nya tidak kuat. Misalkan string physics. Nah, ada beberapa ilmu yang dikatakan sebagai soft science, yang theoretically tidak terlalu kuat, beberapa aspek sangat subjektif, tetapi evidence-nya bisa ada di masyarakat. Misalkan ekonomi, psikologi, sosiologi, itu disebutnya soft science. Gitu. Nah, Priyadi pada posisi yang sama seperti ilmu psikologi lain, yaitu bahwa kita datang pada aspek theoretically, yang secara teoretik mungkin masih banyak yang harus diimprove. Ada ruang pengembangan. Tapi dengan statistical evidence atau bukti-bukti yang kuat. Jadi tidak tepat untuk mengatakan bahwa tes Priyadi itu pseudoscience. Gitu. Kami ini soft science, sama seperti keilmuan psikologi lain. Oke, ini luar biasa ya. Kita dari tadi mendengar teori-teori juga. Ternyata di balik tes yang sesimpel itu ternyata memang dilakukan dengan sangat cara kompleks juga. Kompleks juga.
Ini mungkin sudah. Udah terakhir Ada aja. yang menarik sebetulnya dari tes Priadi. Oke, Wah, oke. betul. Jadi kita tuh dipakai di dua kutub ekstrim. Jadi kami dipakai untuk pemrosesan katakanlah seleksi Ya. Olimpiade Sains, tapi juga dipakai untuk Olimpiade olahraga. Wah, Atlet juga berarti bisa. ya, untuk atlet. Tapi ada satu penemuan yang menarik bahwa baik atlet ataupun saintis itu yang baik itu mentalitas juaranya memang kuat. Di data tes Priadi itu dinilai dengan nilai PACE dan high achievers dan need to achieve yang tinggi. Tetapi ada perbedaan. Saintis tidak perlu physically dia kuat, Iya. tapi atlet physically dia harus iya. kuat. Itu perbedaannya. Sehingga memang pengalaman itu menunjukkan bahwa di dunia manapun, pada level jenis pekerjaan apapun, seorang juara itu akan tetap menjadi juara. Karena pada dasarnya survival of the fittest, siapa yang kuat, yang bertahan itu terjadi secara alamiah. Jadi proses seleksi alam Iya, itu seleksi terjadi. alam, betul. Wah, ternyata yang kuat itu yang bertahan. Dan sekali lagi, bayangkan kalau tes ini diterapkan di skala kepemimpinan nasional. Orang mau jadi anggota DPR dites dulu. Iya. Dia Boleh punya banget. resiko apa nih? Iya, Mau jadi menteri dites dulu. Mau Benar, jadi benar. apa? Jadi bangunan organisasi kenegaraannya akan terlihat lebih bagus. Iya, Saya dengan senang hati mendukung. Siap dilakukan ya di masa depan ya, kita coba. Ini mungkin dari tadi udah ngomongin ini buat yang penasaran gitu ya. iya. Buat yang penasaran mau tahu kepribadian gitu atau mungkin Mau ada belajar juga mungkin. ada perusahaan juga yang mau ini bisa dicoba nih daripada cek-cek kodam. bener-bener, Cek buat apa kodam cek atau nge-self claim Iya. sorry aku Gemini kan gitu. Mending coba aja. Saran Kang Dedi nih buat teman-teman Iya. yang Boleh tertarik mungkin sama ini. bisa dipromosikan. Iya, saran saya kepada rekan-rekan atau kawan-kawan yang tertarik untuk lebih mengenal dirinya, bisa nanti mengontak kami di website priadites.com atau bisa hubungi call center kita. Dan tesnya sekali lagi bisa dilakukan secara online juga atau secara langsung, terutama di Kota Bandung dan Jakarta kalau langsung. Tapi kalau di luar Kota Bandung, saya kira bisa dilakukan secara online. Harapannya di terakhir untuk Priadi. Ya, harapannya sama seperti harapan banyak orang. Mudah-mudahan tes ini menjadi legacy, menjadi athar, menjadi jalan kebaikan bagi saya dan semua orang untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Oke, amin, kita doakan ya. Terima kasih Kang Dedi atas waktunya. Sama-sama. Aduh, makasih. Ya, makasih ya. Makasih banyak. Udah nggak sabar nih mau lihat. Mau Tadi lihat kita hasilnya. udah tes ya. Kita udah tes soalnya. Iya. Buat para penonton The Chapter juga terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Sampai jumpa. Bye.